ya galau. Kasihan juga sih melihat dia. Ya, kita sebagai kuasa hukum sudah memberikan nasihat-nasihat kepada Inara untuk tidak menanggapin masalah ibunya Virgon, memberikan ya mungkin kekecewaan beliau terhadap mantunya. Ya apapun, ini adalah ibunya Virgon sama dengan ibu dia sendiri. Saya udah katakan janganlah ikut mengomentari, walaupun ibunya marah udah diem aja, jangan dijawab. Terus ya kita berharap ya ibunya Virgon juga janganlah ikut campur memperkeruh kasus ini. Kalau kita sebagai orang tua ya untuk lebih dewasanya, lebih legowonya, panggillah keduanya secara baik-baik, didamaikan, bukan dengan cara memanas-manasin. Itu aja sih, berharap orang tuanya Virgon untuk mendinginkan kasus ini, jangan ikut membuka masalah ini. Kasihan. Dan Inara juga dalam hal ini benar-benar yang terpuruk. Dia seperti, kalau saya perhatikan ini anak, karena dia harus mengurus anak 3. Kedua, dia masih ingin mempertahankan rumah tangga. Tiba-tiba dengan adanya seperti ini, seperti orang yang kalau saya lihat kayak galau, berdiri aja ibaratkan dia kayak goyang gitu. Nah, ini yang saya perhatikan. Saya sudah minta untuk mediasi juga nggak berhasil ya. Malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya, posisi saya. Ya, karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami. Jalan buntu, ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur, supaya masalah tidak semakin runyam. Curhatan Inara kayak aneh tuh, kayak awal-awal tuh cuma cerita Virgon suruh dia buka cadar, dia juga nggak cerita ada perselingkuhan. Aku taunya malah di Mekah itu pas udah viral kan, ternyata ini ceritanya. Itu maka aku langsung telepon Inara, kenapa nggak cerita, dia takut marah tuh. Nah, terus aku telepon juga Virgon langsung, nanyain konfirmasi, dan mereka saling memberikan argumen lah ya. Intinya aku lihat ya ini masalah rumah tangga, dan aku rasa rumah tangga semua orang tuh pernah diuji dengan hal seperti ini. Kan ujiannya laki-laki itu wanita ya, apalagi orang punya nama, populariti ya, orang punya kekuasaan, punya harta ya, itu ujian yang paling berat tuh kata Nabi, perempuan. Dan Virgon sekarang sedang diuji dengan itu. Saya berharap waktu itu mudah-mudahan Virgon memandang ini sebagai sebuah ujian yang harus dia lewati, sehingga kalau dilewati ujian, biasanya kan setelah ujian akan ada kenaikan kelas. Aku juga shock juga sebetulnya waktu itu. Virgon bilang no way back Kanda, tidak ada jalan kembali Kanda. Mungkin dia marah banget ya gara-gara itu dipublish ke media kan. Itu kan perjanjian privacy mereka berdua kan. Aku juga sempat nasihati Inara, dan itu udah terjadi, mau diapain kan. Dan mungkin juga dimundurkan waktu, kemudian dihapus jejak digital itu. Jadi apapun keputusannya, aku selalu berdoa kepada Allah, semoga ini yang terbaik dari Allah. Aku doa di Ka'bah, aku doa di Madinah juga ya, harapanku mereka bisa kembali bersama, itu aja. Aku dengar namanya itu juga di media gara-gara surat perjanjian itu aja. Dan aku juga dikirimi story sama Inara kan, story Instagramnya dia. Di sana aku lihat. Dan waktu itu aku sempat tegur, mendingan nggak usah dipublish di media, ribut-ribut masalah-masalah gini tuh. Karena masalah itu sebetulnya kalau didiamkan akan hilang dia. Masalah besar tuh kalau didiamkan
akan mengecil, kalau masalah kecil didiamkan hilangnya. Tapi kalau dibicarakan terus lama-lama tambah besar nih, tambah ribet nih ya. Sebetulnya aib rumah tangga kita yang tidak perlu dipublish ya. Cuman kalau ini sudah terjadi ya minta maaf. Inara juga udah minta maaf kemarin kan ke Tendri itu minta maaf kan. Karena kalau memang itu fitnah ya minta maaf. Dan ini juga netizen ya, kalian jangan jadi tukang hasut nih, suka DM Inara ngasih tahu ini ketemu itu juga provokasi kan. Dan kita nggak tahu itu ngapain, karena dalam Islam ini ya untuk menuduh satu orang berzina kita harus mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung perzinahan itu. Gak bisa kita lihat orang berduaan, orang pegandengan tangan mama gitu kan, terus kita bilang ini zina ini, atau dia masuk ke kamar nih. Nih, kita nggak tahu, mungkin dia lagi ngaji di dalam berdua kan, sebetulnya dia sholat, sangka baik. Nah, hari ini begitu mudah orang mengaku menuduh orang berzina. Hati-hati. Islam ini agama yang sangat menghargai privasi. Jadi pengakuan sepihak dari seorang laki-laki ataupun perempuan bahwasanya aku telah berzina dengan dia, itu tidak berlaku kalau nggak ada saksi. Kecuali perempuan juga ikut mengaku. Kan bisa aja orang fitnah kita. Bisa aja. Nah, bahkan Rasulullah SAW sangat menutupi aib. Pada satu kali ada perempuan datang ke Nabi bilang dia berzina. Nabi bilang mungkin kamu tidak berzina, kamu cuma pegang-pegang. Sampai dia katakan, ya Rasulullah demi Allah aku berzina. Apa buktinya, kata Nabi? Aku hamil. Dan Nabi tidak marah waktu itu ya. Nabi cuma katakan, lahirkan dulu anakmu. Begitu Nabi. Tapi kekuatan iman perempuan ini begitu dahsyat sehingga dia datang, anaknya lahir dia datang lagi. Kata Nabi, sapi dulu anakmu. Setelah anaknya disapi, baru lagi dia datang ke Nabi, baru dia dirajam. Karena hukum zina di dalam Islam itu ya, kalau terbukti dia berzina, dia hukum syariat Islam ya, itu dihukum mati, dirajam, dikubur dia sampai kepala, lempar batu. Itu zaman dulu begitu. Sehingga betul-betul wanita itu dimuliakan. Tidak ada orang yang berani mengganggu perempuan di zaman itu. Hari ini perempuan karena perzinahan ini sudah jadi hal yang seperti lumrah ya, apalagi di zaman sekarang online, prostitusi semuanya. Dan orang berbangga-bangga telah bermaksiat, naudzubillah. Nah, kita banyak-banyak doa aja lah, istighfar, Allah tutupi semua ya. Yang menonton tayangan ini Allah tutup aib-aib kita semua. Ya. Kalau Allah sudah tutup jangan dibuka. Ya, tahu ya, kalau aku sedih banget ya kalau masalah rumah tangga ini harus berakhir ke pengadilan. Kalau masalah kita sudah tidak suka lagi dengan perempuan, dengan istri kita. Saya ingat tuh ada satu orang, dia beri nasihat menantu dia katakan, wahai anakku, hari ini anakku sudah kuberikan kepadamu. Jika suatu hari kamu tak lagi mencintai anakku, jangan kasih tahu dia. Kamu kasih tahu aku akan menjemput anakku pulang. Kayak gitu. Ini kan kesedihan nih. Nah, kesedihan kan kalau urusan rumah tangga harus lari ke pengadilan. Orang lain yang urus. Mesti kan bisa dibicarakan langsung. Meskipun harus bercerai, nggak apa-apa. Bercerai itu kan urusan agama. Satu orang laki-laki katakan ke istri, aku talak, kamu jatuh talak. Haram dia sentuh lagi waktu itu kalau dia tidak niat rujuk. Ya. Tapi kalau dia niat rujuk, dia kembali lagi. Nah, itu pun boleh 3 kali. Orang sudah 3 kali mengatakan talak kepada istrinya, dia tidak bisa lagi rujuk. Kecuali perempuan itu sudah menikah dengan orang lain. Nah, hati-hati nih, yang kadang-kadang hari ini orang sudah berantem berkali-kali, dia ceraikan istri berkali-kali, dia masih punya anak lagi. Itu anak zina semua. Bahaya itu. Jadi kalau udah nggak cinta, pulangkan ke orang tuanya, selesai. Gak usah berlanjut dengan pengadilan kalau menurut saya, kecuali kalau urusan ekonomi gini ya, harta mungkin ada urusan ke pengadilan. Tapi kalau aku lihat ini masalah ini sebetulnya kalau tidak lari ke media akan hilang begitu aja, karena akan sebetulnya kayak gini ya, orang berselingkuh itu ya, dia kan mencari beberapa bagian yang tidak didapatkan di istrinya. Di istri kita ada 80%, nggak sempurna mungkin, nggak mana ada perempuan yang sempurna di dunia ini. Maka dia mencari 20% yang ada pada orang lain. Tapi kan bodohnya lagi, ketika dapat 20% dia kehilangan 80% tadi. Nah, jadi merenunglah semua. Ini nasihat ini bukan buat Virgon aja. Nasihat ini buat kita semua yang sudah berumah tangga ya. Karena hakikat cinta itu nanti di surga. Pernikahan itu bukan sampai mati, tapi sampai ke dalam surga.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.